Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, selamat beraktivitas, tetap semangat. Kita sudah tahu bersama bahwa kemarin di Kuala Lumpur, tepatnya di Hotel Hyatt Place, ya itu sudah berlangsung undian atau drawing pembagian grup. Ya, ada 6 tim termasuk Indonesia di grup A dan grup B. Dan kita berada di grup B bersama dengan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Sementara di grup A tuan rumah Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman. Nah, pertandingan nantinya di Oktober itu akan berlangsung di antara tanggal 8 sampai tanggal 14, teman-teman. Jadwal sudah keluar dan mungkin kita sudah tahu semua bahwa Indonesia akan melakoni laga pertama kita di Jeddah, tepatnya di Stadion King Abdullah Sports City pada tanggal 8 menghadapi Arab Saudi. Dan ini stadion yang sama yang dimainkan oleh Indonesia yang saat itu masih bersama dengan STY sebagai pelatih kepala. Kita memainkan laga di Stadion King Abdullah Sports City, 30 km di utara Jeddah. Stadion ini berkapasitas 62.000 penonton. Dan di sanalah kita mendapatkan poin pertama kita di putaran ketiga ketika bermain 1-1 dengan Arab Saudi. Ini kejutan besar yang terjadi. Saat itu Arab masih ditangani oleh Roberto Mancini sebelum dia dipecat dan digantikan oleh Hervé Renard saat ini. Dan kita membuat gol pertama lewat Sandy Walsh setelah tembakan yang mengubah arah dari Ragnar dan kemudian disamakan oleh pemain Arab Saudi, ya, Al-Juair, ya, Muzab Al-Juair di penghujung laga babak pertama. Ya, Martin Paes juga tampil luar biasa menggagalkan Aldo Sari tembakannya dan di penalti. Dan hasil itu membuat kita lebih percaya diri. Ya, karena kita tahu bersama juga kan ketika datang ke GBK Arab Saudi giliran menjambangi kita dan kita menang dengan 2 gol lewat brace yang dibuat oleh pemain muda kita Marcelino Ferdinand. Dan itu menjadi kemenangan yang luar biasa saat kita kalah secara back to back dari Cina dan Jepang. Kemudian kita bangkit ketika dalam posisi yang genting. Nah, pertandingan pertama ini menentukan buat kita. Pada tanggal 8 Oktober yang akan datang. Kita harus bisa mendapatkan hasil positif. Tidak main-main. Arab tentunya berambisi besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Apalagi mereka menjadi tuan rumah. Karena modal kita pernah bermain melawan mereka dan tidak pernah kalah dalam 2 laga, tentunya ini suatu hal modal yang sangat bagus ya buat Jai Ises dan kawan-kawan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi jaminan bahwa kita bisa melakukan hal yang sama karena kan sudah ada perubahan-perubahan yang berarti dilakukan oleh Hervé Renard. Mereka ikut di piala emas di Amerika Utara sana dan hanya kalah lewat 2 gol dari Meksiko di semifinal. Yang mereka tampil oke saat itu. Dan sekarang mereka tentunya sudah belajar banyak ketika menghadapi Indonesia dalam 2 pertandingan yang menjadi hasil yang minor buat Arab Saudi. Sekarang mereka lebih siap. Tapi kalau melihat dari jadwal seakan-akan kita memang tidak diuntungkan ya teman-teman. Kalau menurut saya, kita main pertama tanggal 8. 3 hari kemudian kita melawan Irak. Dalam kondisi kita sudah mungkin pasti kelelahan anak-anak. Irak belum pernah main. Baru pertama kali langsung main dengan Indonesia. Sementara Arab itu istirahat panjang. 5 hari mereka istirahat, baru hari ke-6 mereka main di tanggal 14 Oktober menghadapi Irak. Nah itu dia, makanya 2 pertandingan ini yang back to back buat kita di pertandingan tanggal 8 dan 11 harus kita maksimalkan dengan baik. Kalau kita bisa mengalahkan Arab Saudi atau imbang dengan Arab Saudi kan sudah bagus. Sambil berharap juga mendapatkan hasil positif melawan Irak. Nah juara grupnya saja yang lolos ya untuk 2 slot terakhir karena 6 sebelumnya kan sudah dapat di putaran ketiga. Ya. Setelah lolos itu 2 itu berarti ada lagi harapan bagi runner up karena runner up di A dan B itu akan saling berhadapan lagi home and away untuk masuk ke putaran kelima nantinya. Nah itu ya semoga juga kita ada di sana. Tapi ini kan perjalanan yang panjang. Jangan dulu berpikir sampai ke putaran kelima di bulan November. Kita atasi dulu fokus di pertandingan putaran keempat di grup D ini. Ketua PSSI Pak Erick Thohir juga sudah mengatakan ya bahwa kita harus siap menghadapi siapapun dan tidak perlu takut, tidak gentar walaupun kita berada di grup B ya menghadapi Arab Saudi
dan Irak, karena dua-duanya sudah pernah kita hadapi, kita berusaha, itu kata Pak Erik. Ya, kita matangkan tim ini sebaik mungkin dan bermain dengan berjuang habis-habisan di Arab Saudi sana sebagai tuan rumah. Jadi Pak Erik juga menyambut dengan rasa optimis, ya, walaupun kita berada dengan Arab Saudi dan Irak. Irak 2 kali pernah mengalahkan kita, bahkan 3 kali kalau ditambah dengan Piala Asia. Karena di putaran kedua kita kalah di Basra dengan 5-1. Gol balasan kita satu-satunya dibuat oleh Sain Patinama saat itu. Kemudian kita kalah 2-0 di GBK. Tapi kan situasi dan kondisi sudah berubah. Kita juga sudah ketambahan banyak pemain-pemain. Ya, dibandingkan dengan laga sebelumnya menghadapi Irak. Jadi ini yang menjadi modal juga buat kita. Dan selain Pak Erik yang tetap mengatakan optimis, kemarin juga saya coba untuk kontak dengan Pak Manajer hasil drawing setelah berlangsung untuk mengatakan bagaimana Pak kans kita, dan Pak Sumarji yang hadir di Kuala Lumpur menyaksikan drawing itu mengatakan bahwa dia juga optimis sama seperti Pak Ketua. Ya, jadi Pak Marji bilang kita nggak perlu takut, bahwa dia punya feeling yang bagus ya dengan laga kita berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak. Semoga anak-anak bisa fokus konsentrasi dan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Wah, jadi Pak Marji tetap mencanangkan bahwa kita harus berbuat yang terbaik. Nah, itu penting saya pikir untuk bisa memotivasi tim kan. Semoga ada penambahan lagi ke depan, karena kita kan belum tahu 50-50 dengan keadaan Ole Romeni yang kemarin baru selesai operasi dari cedera engkel dia, dan ini harus diantisipasi kalau Ole tidak bisa bermain, siapa yang akan main ya. Walaupun kita masih proses dengan naturalisasi dari Mauro Silstra untuk menjadi WNI, tapi kita harus bisa mempersiapkan ini ya. Tanggung jawab dari pelatih kepala Patrick Kluivert ya yang ada di sana. Memang ada alternatif lain yang tentunya akan dipikirkan. Dan banyak juga yang mengharapkan dari netizen penggemar sepak bola kita bahwa semoga PSSI dalam hal ini Pak Ketua untuk bisa memikirkan lagi kedalaman skuad ya, untuk mempertebal skuad yang ada. Kalau dilihat dari sekarang kan belakang memang kelihatan oke, tapi di tengah dan depan itu perlu untuk ditambah. Ya, itu menjadi concern sebelum sampai ke bulan Oktober. Semoga ada kabar baik dengan beberapa manuver atau terobosan yang akan dilakukan oleh PSSI untuk menghadapi laga krusial, karena ini pertandingan di putaran keempat ini hidup mati buat kita ya, untuk bisa lolos atau paling tidak kita menjadi runner up. Masih punya harapan di putaran kelima, walaupun lebih sulit menurut saya kalau kita ada di putaran kelima, karena kalaupun kita menang di putaran kelima masuk ke putaran keenam lagi kita akan playoff menghadapi wakil dari konfederasi lain seperti dari Amerika Latin atau dari Afrika, tentunya agak berat. Makanya perjuangan di putaran keempat ini harus dimaksimalkan ya. Persiapan itu yang paling penting, fokus, dan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua bahwa kita berusaha ya untuk bisa bertarung habis-habisan di putaran keempat. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk berbicara timnas kita yang sudah kita ketahui bersama berada di grup B dan akan melakoni 2 laga secara beruntun di tanggal 8 lawan Arab dan tanggal 11 melawan Irak di bulan Oktober yang akan datang. Tapi sebelum ke Oktober kita akan melakoni laga FIFA Matchday pada bulan September menghadapi Lebanon dan menghadapi Kuwait, karena disinilah kita bisa mengukur kekuatan tim kita untuk bisa bertarung dengan tim-tim lain yang ada di Timur Tengah, tentunya yang punya gaya yang sama, karakter permainan yang sama dengan Lebanon atau dengan Kuwait, sehingga kita bisa tahu, bisa mengukur kekuatan tim kita di putaran keempat. Ciao.